Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini di program GPD Film Mas Menyapa Tomorrow Church. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, apapun itu, mari kita dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat selalu menguatkan kehidupan kita dalam kita menjalani segala aktivitas kita. Firman Tuhan pada pagi hari terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42 dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Pasti kita asing lagi dengan cerita Maria dan Marta ini. Sering juga cerita ini dijadikan drama di berbagai acara. Jadi di sini menceritakan bahwa Marta dan Maria, yang satu Maria dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, tapi Marta dia sibuk dengan melayani. Tetapi disinilah kita melihat bahwa hal yang paling utama di cerita Maria dan Marta ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi Marta dia sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi tidak sepenuhnya Marta salah dalam hal ini. Karena mengapa? Kita memiliki kesibukan dan bagian masing-masing. Kita mendapatkan berkat masing-masing atas apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, di sini apa yang membuat Marta merasa Marta di sini salah dalam mengambil keputusan, yaitu dia mengungkit seperti yang dikatakan di ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali dalam melayani, ia mendengar dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, Marta mengungkit apa yang sedang dia kerjakan, sedangkan saudaranya tidak membantu dan memilih untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita setelah mendapatkan bagian masing-masing atas kehidupan ini, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, jangan kita bandingkan dengan saudara kita ataupun teman kita. Berkat Tuhan atas kita itu sudah ada porsinya masing-masing. Jangan kita iri, jangan kita menyibukkan pekerjaan kita dan mencela orang lain. Hiduplah seperti Maria. Dia telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di ayat 42 bagian akhir, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maka dari itu, setiap kita memiliki pekerjaan, bagian, porsi masing-masing. Tuhan juga telah menyediakan berkat kita sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Tidak akan Tuhan itu pilih kasih, tidak akan Tuhan itu menganaktirikan seseorang, anak-anaknya. Semua Tuhan di mata Tuhan adalah sama. Semua di mata Tuhan itu ialah setara. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat harta, tapi Tuhan melihat hati kita.
Tuhan melihat usaha kita, Tuhan melihat jerih payah kita, iman kita, semangat kita, kerajinan kita dalam melayani Tuhan juga. Jika kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita semangat, rajin, tetapi jika tidak ada Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, semua itu tidak ada gunanya, semua itu akan sia-sia. Tapi jika kita berusaha, berdoa, dan mengandalkan Tuhan, yakin dan percayalah, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, semuanya dibuat berhasil daripada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Lukas 11 ayat yang ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua itu akan Tuhan berikan jika kita minta. Jika kita ketok, Tuhan akan buka pintu berkat yang berlimpah. Jangan kita ragu, jangan kita khawatir, takut akan kekurangan di dunia ini. Ingat, masih ada Tuhan, masih ada harapan dan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang singkat ini dapat membuat kita jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, menjadi anak-anak Tuhan yang disiplin dan tidak suka iri hati. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik atas kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, Kau sucikan sekali hari kami, biar kami menjadi anak, menjadi berkat Tuhan, biar kami Tuhan dapat bertanggung jawab atas diri kami masing-masing, dari atas pekerjaan kami masing-masing. Kami tidak Tuhan menyalahkan atau Tuhan iri terhadap sesama kami. Kami memiliki hati seorang hamba, dan Tuhan bela Tuhan kami Tuhan dapat Tuhan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan baik, dengan campur tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom.